Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa yaftaha alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Ta'lim Muta'allim Thariqat Ta'allum karya Al-Imam Al-Jarnuji rahimahullahu ta'ala. Melanjutkan pembahasan tentang memilih ilmu, guru, dan teman belajar. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Wa'alam, dan ketahuilah anna sabra wathibata, bahwa kesabaran dan keteguhan aslun kabirun fi jami'il umuri, merupakan dasar yang agung dalam semua urusan. Walakinnahu azizun, tetapi hal itu sangat langka atau sulit didapatkan. Kama kila, sebagaimana telah dikatakan. Artinya, sabar dan teguh pendirian adalah kunci keberhasilan dalam semua urusan. Namun sifat ini langka dan mahal karena menuntut perjuangan jiwa yang besar. Oleh karena itu, orang yang bisa bersabar dan teguh adalah orang yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Likullin ila sya'wil ula harakatun. Setiap orang yang memiliki usaha dan pergerakan menuju kemuliaan, walakinna ajijan firrijali sabatun. Namun keteguhan adalah sesuatu yang langka di antara manusia. Qila, telah dikatakan, masyaja'ah, apa itu keberanian? Qila, dijawab, asyaja'ata sabru sa'atin. Keberanian adalah kesabaran sesaat atau selama satu waktu itu. Fayambagi li talibil ilmi, maka sepatutnya bagi penuntut ilmu ayyasbuta, untuk menetap atau konsisten, wa yusirra ala ustadzin, dan bersungguh-sungguh pada seorang guru, wa ala kitabin, dan pada satu kitab atau buku pelajaran, hatta la yatsrukahu abtaro, agar tidak meninggalkannya dalam keadaan terputus atau tidak tuntas. Wa ala fannin, dan pada satu cabang ilmu, hatta la yashtagilla bifannin akhar, supaya tidak menyibukkan diri dengan cabang ilmu lainnya. Qabla ayyut qinal awwala, sebelum menguasai yang pertama. Wa ala baladin, dan menetap atau tetap di satu negeri, hatta la yang takilla ila baladin akhar, agar tidak pindah ke negeri lainnya. Min ghairi daruratin, tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Fa inna dzalika kullahu, karena semua itu yufarriqul umuro, akan mencerai-beraikan urusan. Wa yushgilul quluba, dan menyibukkan hati atau membuat pikiran kacau. Wa yudayyi'ul awqati, dan membuang-buang waktu.
wa yu'dzil muallimi, serta menyakiti guru. Para ulama dahulu sangat menjaga adab dalam belajar, termasuk tidak berganti-ganti guru atau kitab seenaknya, karena setiap perubahan menuntut adaptasi dan membuat keberkahan belajar bisa terputus. Wa yambagi ayyasbira amma turiduhu nafsuhu wa hawahu, dan sepatutnya untuk bersabar atau menahan diri terhadap apa yang diinginkannya, yaitu oleh dirinya atau jiwanya dan oleh hawa nafsunya. Kalimat di atas dalam konteks menuntut ilmu, seringkali nafsu dan keinginan pribadi mengajak seseorang untuk mudah bosan dan pindah-pindah topik atau guru. Meninggalkan belajar karena ingin bersenang-senang, menuntut ilmu demi popularitas, jabatan, ataupun ujian. Maka kesabaran terhadap dorongan jiwa adalah kunci agar ilmu bisa diperoleh secara berkah, tuntas, dan bermanfaat. Qala syair, sebuah syair mengatakan, innal hawa lahuwal hawanu bi'ainih. Sesungguhnya hawa nafsu itu adalah kehinaan itu sendiri. Wa sari'u kulli hawan sari'u hawanin. Setiap orang yang tumbang karena hawa nafsu pasti akan tumbang dalam kehinaan. Artinya adalah orang yang ingin menjaga kehormatan diri, ilmu, dan agama harus berjuang melawan hawa nafsu. Sebaliknya, siapapun yang tunduk padanya, walaupun ia terlihat mulia di mata manusia, hakikatnya ia sedang menuju kehinaan. Wa yasbiru 'alal mihani wal baliyati, dan hendaknya ia bersabar atas berbagai ujian dan musibah. Dalam perjalanan menuntut ilmu atau menjalani kehidupan beragama, seseorang pasti akan diuji. Kesabaran bukan hanya bertahan, tapi juga menerima ujian dengan lapang dada dan tetap teguh dalam kebenaran. Kila dikatakan, khazainul minani ala qanatiril mihani. Gudang-gudang nikmat itu berada di atas tumpukan besar cobaan. Kalimat ini adalah ungkapan hikmah yang menunjukkan hubungan antara ujian dan nikmat besar. Walaqad ansyidtu wakila innahu li Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhahu syi'ran. Sungguh aku telah melantunkan sebuah syair dan telah dikatakan bahwa syair itu berasal dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah memuliakan wajahnya. Ala lan tunalul ilma illa bisittatin. Ketahuilah ilmu tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan 6 perkara. Sa'ambika ammajmu'iha bibayani. Aku akan jelaskan padamu keseluruhannya dengan terang. Zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulghah. Ilmu hanya bisa diraih dengan kecerdasan, semangat, kesabaran, dan bekal yang secukupnya. Wa irsyadu ustadhi wa tulaz zamani. Bimbingan seorang guru dan waktu yang panjang. Syair ini sangat populer dalam dunia pendidikan Islam sebagai pengingat bahwa ilmu bukan hasil yang instan,
melainkan buah dari usaha panjang dan konsisten. Wa amma ikhtiyarus syariki, adapun memilih teman atau rekan, fayambagi ayyakhtarul majda wal wara'a, hendaklah ia memilih kemuliaan dan kesalehan. Wa sahibat tam'il mustaqimi al mutafahhimi, dan orang-orang yang bersifat jujur, lurus, serta pengertian atau bijaksana. Wa yafirra minal kaslani wal mu'attili, dan hendaklah ia menjauh dari orang yang pemalas dan yang suka menunda-nunda pekerjaan. Wal mukaththiri wal mufsidi wal fattani, orang yang suka berlebihan, yang merusak dan membuat fitnah. Kalimat di atas menjelaskan bahwa memilih teman atau rekan atau teman dekat harus berhati-hati karena mereka sangat mempengaruhi kehidupan dan perjalanan seseorang. Orang yang mulia dan saleh adalah yang berakhlak baik dan taat agamanya. Sifat lurus dan pengertian menandakan kejujuran, kesederhanaan, dan kebijaksanaan yang bisa diandalkan. Sebaliknya harus dihindari sifat pemalas, penunda, orang yang berlebihan, perusak, pembuat fitnah. Ini adalah prinsip penting dalam hubungan sosial dan kerjasama agar hubungan yang terjalin membawa manfaat bukan madharat. Qala syair, sebuah syair mengatakan, anil mar'i la tas'al wa asbir qarinahu. Janganlah engkau bertanya tentang seseorang, tetapi lihatlah siapa teman dekatnya. Fa innal qarina bil muqarani yuqtada. Karena seseorang itu biasanya mengikuti atau meniru teman dekatnya. Bait ini berisi nasihat bijak tentang cara menilai karakter seseorang. Daripada menilai hanya dari ucapan atau tampilan luarnya, lebih baik perhatikan siapa orang-orang terdekatnya. Karena biasanya kepribadian seseorang dipengaruhi dan mencerminkan teman-temannya. Fa in kana dza syarrin fajannibhu sur'ata. Jika dia orang yang buruk, jauhilah dia segera. Wa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi. Jika dia orang yang baik, dekatilah dan bersahabatlah dengannya, maka kamu akan mendapatkan petunjuk. Bait ini menjelaskan pentingnya memilih teman secara selektif. Karakter seseorang dapat sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Maka jika seseorang berakhlak buruk, jangan ragu untuk menjauhinya agar tidak terbawa ke dalam keburukannya. Sebaliknya, jika seseorang berakhlak baik, jadikan ia teman, karena kedekatan dengan orang soleh dapat membawa kita kepada kebaikan dan petunjuk. Wa anshidtu syi'ran akhar, dan telah dibacakan kepadaku syair yang lain. La tusahibil kaslana fi halatihi. Janganlah bersahabat dengan orang yang pemalas dalam keadaannya atau kebiasaannya. Kam solihin bifasadi akhara yufsid. Betapa banyak orang baik yang rusak karena kerusakan orang lain. Bait ini memberikan nasihat moral agar berhati-hati dalam memilih teman pergaulan. Sahabat yang pemalas bisa membawa dampak buruk, bahkan pada orang yang sebelumnya soleh dan baik. Adwal balidi ilal jalidi sari'atan. Menularnya perilaku yang buruk terhadap orang yang baik itu cepat sekali. Kal jamri yud'u fir ramadi fayahmud. Bagaikan api yang dimasukkan ke abu, tentu api itu akan cepat mati.
Syair ini mengandung nasihat penting tentang bahayanya bergaul dengan orang bodoh dan malas. Karena pengaruh buruk mereka sangat cepat merusak semangat dan kecerdasan orang yang baik sekalipun. Orang yang cerdas atau semangat pun bisa padam jika terus berada dalam lingkungan orang malas, orang bodoh, atau tidak bersemangat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitratil Islam, illa anna abawaihi yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi." Setiap anak yang lahir itu dilahirkan atas dasar Islam. Hanya kedua orang tuanya lah yang dapat menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Wa yuqalu fil hikmati bil farisiyati. Dan dikatakan dalam hikmah berbahasa Paris, barbat batar but az marbat bihaqqi dzati baqallahis samad. Sesungguhnya teman yang buruk itu lebih bahaya daripada ular jahat, demi Allah yang maha luhur dan maha suci. Barbat az dutara suwaya haji bari nikukar nabi naim. Sesungguhnya teman yang buruk dan jahat itu dapat menjerumuskan engkau ke dalam neraka jahanam. Karena itu carilah teman yang baik tingkah lakunya agar engkau berhasil mendapatkan surga naim. Wakila, ada lagi syair yang mengatakan, in kunta tabagil ilma wa ahlahu, jika ingin mendapatkan ilmu dari ahlinya, au syahidan yukhbiru an ghaibi, atau engkau ingin mengetahui perilaku seseorang dari kejauhan. Bait ini merupakan pembukaan nasihat atau syair hikmah. Isinya menunjukkan bahwa siapapun yang bersungguh-sungguh mencari ilmu atau ingin memahami hakikat ilmu dan pemiliknya, atau ingin mendapatkan keterangan dari seorang yang hadir tentang sesuatu yang tidak ia ketahui secara langsung. Fa'tabiril ardo bi asma'iha, maka ambillah pelajaran dari suatu negeri melalui nama-namanya. Wa'tabiris so'iba bis so'ib, dan kenalilah seseorang dengan melihat siapa temannya. Maksudnya, nama-nama suatu tempat seringkali menunjukkan sejarah, identitas, atau keadaan tempat itu. Jadi, untuk menilai seseorang, lihat siapa lingkaran pertemanannya. Wallahu a'lam bishawab.